Halo Sobat Unila, selamat datang di podcast sosialisasi dan program penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Program ini merupakan kerjasama antara jurusan ilmu komunikasi dan panitia penerimaan mahasiswa baru yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar jurusan atau program studi yang terdapat di Universitas Lampung. Nah, pastinya podcast ini bisa banget digunakan oleh calon mahasiswa baru yang kepo-kepo nih, yang punya banyak pertanyaan tentang prodi atau jurusan yang ada di Universitas Lampung. Nah, di kesempatan kali ini tentunya bersama saya Rani Sandora, kita akan membahas salah satu program studi atau jurusan yang ada di Universitas Lampung. Program studi ini terkenal dengan slogan Solidarity and Forever. Yap, bener banget, apalagi kalau bukan teknik mesin. Oke. Kita akan bahas yang D3 Teknik Mesin. Saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan tenaga pengajar dari D3 Teknik Mesin langsung, yakni Bapak Ahmad Suudi STMT. Halo Bapak, selamat siang. Halo Mbak Rani. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin Bapak ingin menyapa Sobat Unila di rumah. Silakan sekalian perkenalan singkat. Baik, hai Sobat Unila, saya Ahmad Suudi, kebetulan jadi tenaga pengajar di Prodi D3 Teknik Mesin Unila. Selamat datang, nanti kalau kalian mengambil di D3 Teknik Mesin Unila, berjumpa dengan saya. Oke, Sobat Unila, itu tadi perkenalan singkat dari Pak Suudi ya, benar biasa disapa Pak Suudi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang D3 Teknik Mesin ini, boleh nggak sih Pak kasih tahu ke Sobat Unila kalau Bapak udah menjadi tenaga pengajar di D3 Teknik Mesin ini berapa lama? Kalau berapa lamanya mungkin bisa dihitung ya, dari tahun 2000 ya. 2000. Tahun 2000 saya mulai aktif menjadi dosen. Itu langsung di D3 Teknik Mesin atau gimana Pak? Nah, kita dulu awalnya jurusan teknik mesin, hanya ada satu prodi, S1 teknik mesin. Kemudian melihat perkembangan itu di mana program pemerataan pendidikan tinggi, kita buka kelas untuk prodi D2. Waktu itu D2, awalnya D2 tahun 2003. Kemudian berjalannya waktu, di akhir 2006 itu baru keluar SK dari Dirjen Dikti untuk naik level menjadi D3 teknik mesin. Oh, jadi di D2 terus keluar SK D3 baru di teknik mesin gitu ya, Pak? Oke, dari 2000, lumayan lama ya Pak ya? Lumayan lama ya. Nah, kalau menjadi tenaga pengajar sejak tahun 2000. Kalau tahun berdirinya D3 Teknik Mesin ini berarti 2006 tadi ya keluar SK-nya. Akhir ya. Oke. 2007 lah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke obrolan tentang jurusannya nih Pak, tentang prodinya. Boleh ya Pak? Yang namanya program studi di universitas itu pasti mempunyai visi dan misi. Boleh nggak sih Pak sharing ke Sobat Unila yang ada di rumah, itu visi dan misinya D3 Teknik Mesin itu apa? Kalau di prodi itu kan visinya itu bukan visi lembaga ya, jadi visi keilmuan. Jadi kalau visi keilmuan kita itu menjadikan lulusan prodi D3 Teknik Mesin itu menguasai dan terampil dalam perancangan manufaktur dan maintenance alat industri proses. Jadi visinya keilmuan. Jadi nanti kan dari situ bisa terlihat bahwa menjadi ciri kalau alumni teknik mesin itu, D3 Teknik Mesin itu dia terampil kalau di bidang perancangan, rekayasa manufaktur, kemudian maintenance, dia terampil. Itu ciri khas kita di situ. Jadi di keilmuan itu ya, keilmuan, Pak? Oke, benar-benar. Kalau bicara selain visi misi pasti ada yang namanya akreditas. Betul. Untuk D3 Teknik Mesin ini akreditasnya apa Pak? Sampai saat ini kita masih mengikuti akreditasi BAN-PT ya, karena kan yang akan datang itu sudah tidak BAN-PT lagi. Itu dalam posisi B, masih dalam posisi B, dan nanti di tahun ini tuh berakhir. Artinya di akhir tahun itu berakhir, kita mau reakreditasi lagi. Dan semoga bisa menjadi unggul seperti itu. Amin. Nah, tentunya dengan akreditasi B itu didukung dengan yang namanya fasilitas ya Pak, prestasi. Nah, sekarang kita mau bahas prestasi dulu dari D3 Teknik Mesin. Itu ada apa aja sih Pak? Pasti kan
ada banyak gitu kan dengan akreditasi B yang sudah diperoleh. Kalau di kita untuk prestasi mahasiswa, karena kita kan nyatu ya, bersatu mahasiswa itu dengan yang anak S1-nya. Jadi kita punya kegiatan yang itu jadi seperti komunitas rutin itu mobil hemat energi. Ya, awalnya di situ. Jadi anak D3 itu berkecimpung di sana, dia mulai merancang mobil itu, kemudian mendesain, membuat dan seterusnya dan ikut lomba. Prestasi paling ininya waktu ikut di Seleco Marathon di Singapura. Wow, sudah sampai internasional ya Pak? Itu kan untuk kategori mobil bensin, solar dan listrik. Hemat energi. Oke, itu yang membuat, yang merencanakan dari awal itu mahasiswanya. Mahasiswa semua. Keren banget ya teman-teman. Selain prestasi tadi sempat disinggung sedikit tentang yang namanya fasilitas. Pasti dengan akreditasi B itu fasilitas menjadi penunjang ya Pak salah satunya. Betul. Oke, fasilitas dari D3 Teknik Mesin itu apa aja Pak? Tentunya fasilitas ini selain ruang kuliah yang memadai lah. Mungkin malah kalau di zaman saya jadi ketua jurusan itu, kalau boleh bilang mungkin tidak kalah lah dengan di sini gitu kan. Iya, benar. Sudah kedap suara juga gitu kan. Itu di fasilitas perkuliahan ya. Kemudian tentunya di lab. Di lab kita juga banyak peralatan-peralatan yang canggih. Itu ada satu juga di lab material itu hanya beberapa kampus saja yang punya alat uji tarik. Dan beberapa tahun kemarin itu kita juga mendapatkan hibah dari PDD yang di Mesuji. Jadi itu banyak sekali alat-alat untuk reparasi mobil, kemudian reparasi bodi mobil. Jadi untuk alat kita tidak kurang lah. Fasilitasnya sudah cukup gitu ya, memadai. Bisa bersaing lah dengan universitas-universitas lain ya. Oke, bicara tentang fasilitas ya Pak. Kalau fasilitas itu kan ada ruang kelas seperti laboratorium yang Bapak sebutkan tadi kan. Nah, fasilitas itu ada fasilitas, namun juga kita tidak dapat memungkiri bahwa yang namanya mahasiswa itu setiap tahunnya bertambah. Nah, bagaimana sih dari D3 Teknik Mesin itu mensiasati hal tersebut? Ya, tentunya agar tidak terjadi penumpukan, artinya banyak yang mungkin lulusnya lama itu ya. Ya tentunya kita di prodi itu merencanakan kurikulum yang bagus lah, artinya itu bisa lulus sesuai dengan waktunya. Nah, kita adakan di D3 itu setiap semester itu hair ya, jadi tidak ada istilah yang tidak lulus, ini semuanya selalu lulus naik tingkat, sehingga kita bisa jaga lamanya studi di D3 itu. Oh, jadi biar nggak mengalami penumpukan gitu ya Pak? Karena kalau tidak seperti itu nanti kan bertambah terus, ada yang masuk terus, kemudian yang lama-lama juga masih nanti kan berpengaruh pada pengaturan ruang kelas dan seterusnya. Iya. Terus Pak, ruang kelas nih, saya jadi ingat tentang perkuliahan. Perkuliahan di D3 Teknik Mesin ini kalau sekarang hybrid atau gimana Pak? Awal-awal ya online ya. Iya kan, selama pandemi. Kita tahu lah ya seperti itu. Kemudian kita mengikuti himbauan Unila, himbauan rektor bahwa kalau sudah 75%, udah 28% ya kita. Nah, ketika sudah mulai longgar seperti ini ya tetap ada yang luring. Beberapa mahasiswa karena mungkin sudah nanggung ya, udah mau UAS seperti itu, tetap dijalankan dengan online, tapi ada juga yang hybrid. Jadi dia luringnya masuk, tapi juga online-nya juga jalan. Jadi menyesuaikan gitu ya Pak. Ya. Terus tadi udah visi misi, udah bicara tentang fasilitas, prestasi segala macam. Nah, ada nggak sih Pak target-target dari D3 Teknik Mesin ini yang kedepannya harapannya tercapai gitu, yang ingin dicapai oleh D3 Teknik Mesin? Kalau target yang jelas yang utama akreditasi. Akreditasi ya Pak sejauh ini? Kita kan sekarang udah mulai akreditasinya mandiri, ya kita pakai LAM teknik. Itu jadi kategorinya tidak lagi ABC tapi baik atau unggul itu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap dengan akreditasi tahun ini kita bisa mendapatkan kategori unggul itu di yang paling jelas itulah ya di reakreditasi seperti itu. Kemudian juga terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru karena ya terus terang saja kalau untuk prodi diploma itu kan seleksinya itu kan paling akhir ya dari segala semacam seleksi ya, Pak. Jadi seolah-olah ya
tinggal yang tersisa gitu. Maka ya kita berusaha biar walaupun tersisa tapi tetap diminati. Iya, benar. Kalau untuk target itu sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, bahas-bahas soal unggul ya Pak tadi. Tentunya tidak hanya unggul secara akreditasi, tapi juga unggul secara mahasiswanya gitu kan. Mahasiswanya memang unggul. Dengan membuktikan mahasiswa itu unggul, pasti ada yang namanya mahasiswa itu bekerja di tempat-tempat sesuai dengan yang sudah dipelajari gitu ya Pak. Nah, kalau di D3 Teknik Mesin ini, nanti prospek kerjanya seperti apa sih Pak? Kalau prospek kerjanya alhamdulillah ya, kalau jadi baik lah ya. Jadi kalau yang saya tanyakan kan kadang mahasiswa bimbingan saya itu baru 2 bulan saya tanyakan udah kerja. Ini yang ibaratnya yang paling lumayan mentereng ya, itu banyak yang kerja di Pertamina Hulu Belu, kemudian di Tanggamus. Ya Tanggamus itu banyak itu. Dan pernah juga saya tanyakan iseng-iseng ya, tanya berapa gaji kamu gitu kan. Wah, berapa gitu Pak? Ya ngalahin saya 30 tahun kerja di sini. Wow, luar biasa ya. Per bulannya. Ya, alhamdulillah begitu pas ketemu lihat mereka udah berhasil lah, sukses, makmur, kita ikut senang. Ada kesenangan tersendiri sebagai tenaga pengajarnya ya Pak ya. Terus nih buat sobat Unila di rumah pasti kepo nih. Ada nggak sih hal-hal yang harus dipersiapkan gitu sebelum mereka masuk ke teknik mesin? Misalnya mereka harus menguasai skill tertentu gitu. Ada nggak sih Pak? Boleh mungkin dijelasin ke sobat Unila? Yang pertama ya harus senang dulu ya. Harus senang benar-benar niatnya itu pengen di teknik ya, terutama teknik mesin itu harus senang dulu, itu kuncinya. Ya, kemudian yang jelas kalau karena D3 itu nanti dia harus terampil ya, terampil dalam artian mungkin di sekolah udah mulai dikenalkan menggambar ya, menggambar mesin atau apa. Nah, itu harus nanti harus dipersiapkan, itu dikuasai. Sehingga nanti ketika masuk ke program D3 Teknik Mesin itu sudah tidak asing lagi, itu malah tinggal lancar basicnya gitu ya Pak. Tapi utamanya yang penting senang dulu. Iya, yang penting suka dulu. Suka dulu. Karena kalau udah jangan terpaksa. Karena emang kalau udah nggak suka dari awal mau gimana pun susah berkembangnya ya Pak ya. Betul. Setuju. Kalau yang lain-lain mah itu bisa menyusul ya seperti itu. Kalau itu kan senang dulu lah ya awalnya. Tapi ada nggak sih Pak kayak harus pintar matematika, harus pintar fisika? Karena kan pasti kalau mendengar teknik mesin itu ya berhubungan dengan angka lah ya. Itu gimana tuh Pak? Buat meyakinkan sobat Unila di rumah. Kalau pintar ya enggak ya. Tapi yang penting tahu aja gitu, cukup tahu aja. Kalau sampai level pintar itu mungkin malah enggak, mungkin malah nanti orangnya ke matematika, dia senang pintar matematika. Yang penting mengerti logikanya jalan itu aja. Mau belajar lah ya. Mau belajar. Jadi jangan takut dulu matematika atau fisika. Padahal itu sebetulnya itu kalau sudah berkecimpung itu mengasihkan seperti itu. Suka dulu iya. Tapi nggak perlu sampai level pintar, yang penting tahu gitu. Jadi pintarnya ya nunggu di teknik mesin nanti gitu ya Pak ya, betul. Terus apa sih Pak yang bakal didapat mahasiswa jika mereka bergabung di D3 Teknik Mesin? Kalau untuk keilmuan saya pikir tidak terlalu berbeda ya, artinya kalau dengan D3 Teknik Mesin yang lain ya. Cuman kekhasan kita itu kita punya 4 konsentrasi. Konsentrasi itu ada konstruksi, ada energi, ada material, ada produksi. Jadi mahasiswa yang D3 yang kuliah di program kami yaitu akan dapat semuanya, semua kompetensi tadi itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi itu tadi yang kita punya slogan ya, Solidarity Forever. Itu tidak hanya di kita tapi sudah nasional lah gitu. Ya betul. Memang anak mesin terkenal dengan jadi kekeluargaannya itu sangat solid seperti itu. Terus apa sih Pak yang membedakan teknik mesin dengan teknik-teknik lain? Maksudnya dengan teknik sipil, dengan teknik elektro gitu. Kan nggak cuma terdengar beda namanya doang, pasti kan ada hal-hal yang membedakan. Ya, yang kalau saya lihat yang paling utama ya di 2 kata kunci itu akurasi dan presisi. Kalau teknik mesin ya, ya akurasi dan presisi. Karena kita bermainnya di situ. Ya seperti misalkan kita membuat lubang atau mengebor itu nanti beda ukuran 1 mili saja udah nggak bisa dipakai atau sudah nggak bisa masuk.
Jadi kita dilatih untuk presisi dan akurasi di sana. Jadi utamanya itu. Kalau dasar keilmuan yang lain saya pikir sama, matematika, fisika juga sama. Tapi itu tadi perkembangan industri kan sekarang makin maju ya. Jadi di situ banyak bidang teknik mesin. Ya, seperti itu. Jadi yang membedakan akurasi tadi ya? Ya, kata kuncinya itu akurasi dan presisi. Itu mainan kita ibaratnya mainan teknik mesin itu. Oh iya Pak, saya pengen mewakili rasa penasaran sobat Unila di rumah. Itu tadi kan Bapak membahas tentang ada konsentrasi, 4 konsentrasi di teknik mesin. Nah, konsentrasi tersebut akan maksudnya pihak dari teknik mesin ini mengarahkan mahasiswa atau mahasiswa bebas memilih? Bebas memilih ya. Jadi kita di tingkat 2 itu sudah mulai ada ibaratnya penjurusan atau pengarahan ya, yang minat di bagian maintenance dan energi, mereka ngambil di mata kuliahnya tertentu. Sudah diplot. Kemudian ada yang sukanya di perancangan dan manufaktur juga tertentu mata kuliah yang harus diambil. Jadi bebas. Pengenalan umumnya itu di tingkat pertama. Oke, ya. Terus Pak, apa aja sih Pak yang sebenarnya dipelajari di program studi D3 Teknik Mesin? Kalau ya seperti biasa ya, dasar keilmuan, fisika, matematika, fisika, kemudian dasar-dasar teknik mesinnya ya seperti termodinamika, kemudian mekanika fluida. Baru nanti di level akhirnya itu lebih ke spesifik, misalkan pengelasan, kemudian bubut dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak ya Pak? Banyak. Dan yang penting kita mau belajar gitu kan. Ya. Terus apa sih Pak keunggulan dari D3 Teknik Mesin Universitas Lampung nih dengan yang ada di universitas lain? Sistem D3 ya? Ya, atau sistem D3 Teknik Mesin? Boleh D3 Teknik Mesin. Ya, kalau kita yang pertama tadi itu kita punya 4 jalur kompetensi ya. Jadi mahasiswa kita ya tentunya tidak hanya dapat satu keilmuan saja mungkin tentang mesin apa gitu, tapi kita dari energinya dapat, kemudian dari konstruksinya dapat, dari termasuk maintenance, dari manufaktur ya. Jadi tidak hanya mahasiswa mesin itu bisa membuat satu alat atau benda, tapi juga mengerti tentang bagaimana ini materialnya apa yang dipakai yang bagus. Nah, jadi banyak kompetensi yang diperoleh. Ya, kita belum sampai dengan prodi D3 yang sangat khusus deh. Menuju ke situ ya Pak. Terus bagi calon mahasiswa baru nih Pak, sobat Unila di rumah yang masih penasaran nih tentang D3 Teknik Mesin, mungkin mereka pengen mengulik lebih dalam lagi, boleh dikasih tahu nggak Pak, apa sih sosial media dari D3 Teknik Mesin? Mungkin Instagram, Twitter, mungkin kalau kita itu satu ya, jadi di bawah jurusan langsung. Website. Kita punya website jurusan. Jadi dalamnya itu ada S1-nya, ada D3-nya, ada S2-nya gitu kan. Mungkin ke depan atau kalau diizinkan, izin keluar ada S3-nya gitu. Jadi satu website. Kemudian di Instagram, di FB-nya juga sama, FB punya jurusan juga, tapi ya informasi yang disampaikan juga mencakup semuanya, seperti itu FB dan Instagram. Dan biasanya di website itu udah tercantum ya Instagramnya apa, Facebooknya apa, ya. Instagramnya ada. Tadi saja Teknik Mesin Unila Official gitu. Ya. Instagramnya ada. Teknik Mesin Unila Official ya, sobu inget tuh. Oke, kalau tadi kita udah bahas apa yang membedakan dengan universitas lain, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak, kenapa sih harus Teknik Mesin Unila? Ya sebetulnya nggak harus teknik mesin Unila ya, boleh di tempat lain, tapi kalau nggak kita rugi aja gitu kan. Yang pertama tadi itu kita punya fasilitas yang mumpuni, dosen-dosennya juga bahkan sudah ada yang profesor gitu kan. Kemudian yang fasilitas perkuliahan juga oke. Yang penting itu tadi itu rasa kekeluargaan di kita itu sangat kental. Karena di teknik mesin tadi solidarity and forever tadi ya Pak. Yang terakhir nih Pak, sebagai pertanyaan penutup, ada nggak sih pesan dan kesan dari Bapak yang ingin disampaikan nih ke sobu di rumah? Mungkin boleh tips and trick buat calon mahasiswa baru yang berminat masuk ke D3 Teknik Mesin Universitas Lampung. Baik.
Jadi untuk sobat Unila yang mungkin menyaksikan podcast ini, jika sobat Unila ingin melanjutkan pendidikan di prodi D3 Teknik Mesin, yang pertama itu tadi harus senang dulu ya. Tentunya harus senang dulu. Kemudian kita di prodi siap menyambut kalian untuk menjadi bagian dari keluarga kami, dan begitu kalian masuk ke kita, kalian sudah menjadi keluarga kita, seperti itu. Kemudian harapan kita nanti ketika Anda masuk, kita sudah dapat akreditasi yang unggul, dan kita juga sedang dalam upaya untuk mengadakan program praktisi mengajar. Jadi kita undang praktisi atau orang yang sudah bekerja di industri untuk memberikan ilmu mereka ke prodi kita, dan itu sekarang tinggal menunggu bagaimana di tingkat Unilanya untuk memfasilitasi itu. Kita udah siap. Oke, nah Sobu itu tadi closing statement dari Pak Ahmad Suudi. Sebenarnya terima kasih banyak Pak sama-sama, sudah menyempatkan hadir di dalam podcast penerimaan mahasiswa baru kali ini. Terima kasih banyak, semoga target-target nantinya dapat tercapai, segera memperoleh akreditasi unggul. Ya, amin. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Mbak Rahma dan tim. Iya. Dengan adanya acara ini terbantu untuk promosinya. Tuh. Semoga ini menjadi barokah buat kita semua. Sama-sama. Oke, Sobu di rumah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Ahmad Suudi, salah satu tenaga pengajar D3 Teknik Mesin Universitas Lampung. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan Sobu di rumah mengenai jurusan D3 Teknik Mesin Universitas Lampung. Dan D3 Teknik Mesin Universitas Lampung membuka tangan ya Pak? Membuka tangan, buka jalan untuk Sobu-Sobu di rumah yang tertarik ke D3 Teknik Mesin. Oke, itu sekian dari saya. Saya Rani Sandora pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.